Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menjelang perhelatan Pilpres tahun 2024, kemelut Partai Demokrat tampaknya menjadi salah satu isu politik yang cukup menyita perhatian publik. Hal itu terkait dengan pengajuan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh kubu Muldoko yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021 ke Mahkamah Agung atau MA yang hingga kini masih belum ada putusan hukum tetap atau inkrah. Nah, belum adanya putusan MA terkait PK kubu Muldoko diakui atau tidak telah menimbulkan polemik yang sangat memanas. Kubu Koalisi Perubahan yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 tampaknya mencium aroma tak sedap dari istana. Mereka menuding pihak istana akan memanfaatkan instrumen hukum untuk menjegal Anies Baswedan sebagai bakal capres dengan memenangkan kubu Muldoko untuk merebut tahta Partai Demokrat. Bahkan ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana secara belak-belakan menuduh PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil dicopet, kata Denny, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Nah, terkait kemelut tersebut, usai Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, dengan lantang pernah menyatakan bahwa dirinya memastikan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat merupakan keputusan pribadi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Hal itu untuk merespon pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY tentang adanya gerakan pengambil alihan kepemimpinan atau GPK Partai Demokrat yang dilakukan oleh orang luar yang bersekongkol dengan Partai Demokrat yang bermasalah dan adanya fasilitator. Ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Selanjutnya kita sebut GPK PD yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali.
Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Tetapi, setelah 3 pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan, dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua, seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan yang ketiga adalah, bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan? Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan. Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita kilas balik sejenak, sebenarnya tudingan adanya keterlibatan istana terkait kemelut Partai Demokrat dengan sendirinya telah terbantahkan oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang menolak permohonan kubu Muldoko dengan alasan dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap. Kalau memang Presiden Jokowi dituding ikut cawe-cawe di balik kemelut Partai Demokrat, tentu Presiden Jokowi dengan mudah meminta pembantunya Menkumham Yasona Lawli untuk memenangkan kubu Muldoko. Toh hal itu sama sekali tidak dilakukan. Sampai akhirnya kubu Muldoko kembali melakukan perlawanan dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Bahkan AHY sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sangat mengapresiasi keputusan Menkumham Yasona Lawli sekaligus mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Untuk itu, atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa menjelang kontestasi Pilpres 2024
justru malah berbalik arah dan menuding Presiden Jokowi bakal memenangkan PK yang diajukan oleh kubu Muldoko, sebagaimana tuduhan tanpa bukti yang selama ini gencar dilontarkan oleh Denny Indrayana. Jangan sampai rezim ini tidak belajar pada sejarah. Jangan sampai kedaulatan partai diganggu-ganggu oleh pencopet yang sayangnya ada di lingkaran kekuasaan istana. Saya kira tidak ada peran istana, Mas Denny. Terus terang saja tidak pernah Pak Muldoko ingin kepada Partai Demokrat. Tapi kader Demokrat lah kami-kamilah untuk mencari figur yang bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partainya rakyat. Tidak ada, ya, tidak pernah. Ya, ini harus saya tegaskan. Jadi jangan Pak Denny asal sembarangan menuduh, ya, sembarangan menuduh. Ini hati-hati. Anda tadi bilang menyerang pribadi, Anda sendiri menyerang pribadi Pak Muldoko. Tidak ada. Bahwa Anda menjadi wamen pada saat itu adalah golongan 3, itu barangkali rekayasa. Itu yang disebut rekayasa. Harusnya wamen itu minimal golongan 4. Mungkin Anda balas budi dengan SBY dengan cara seperti ini. Jangan begitu. Sayang. Menurut hemat saya, memang ada suasana kepanikan dan kekhawatiran akut di internal Koalisi Perubahan setelah Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa dan negara, tidak melanggar konstitusi dan tidak akan mengotori demokrasi. Ketegasan Presiden Jokowi semacam itu seharusnya dimaknai sebagai sebuah kreativitas kepemimpinan seorang Jokowi yang ingin menciptakan tradisi dan kultur baru dalam politik kebangsaan yang sangat mendambakan adanya kultur pembangunan berkelanjutan, sehingga rintisan program dan legasi atau warisan yang sudah dilakukan presiden sebelumnya bisa terus dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Hal inilah yang membedakan kebijakan politik kebangsaan Jokowi dengan presiden sebelumnya yang dinilai sama sekali tidak memiliki kepedulian dan komitmen kebangsaan tentang kultur pembangunan berkelanjutan itu. Sungguh menyedihkan kalau kebijakan politik kebangsaan Presiden Jokowi justru ditafsirkan secara sempit hanya karena sikap baper dan suka mengeluh, seakan-akan cawe-cawenya Presiden Jokowi ingin menjegal Anies dengan tuduhan merestui Muldoko untuk merampok Partai Demokrat yang berimbas bubarnya Koalisi Perubahan hingga Anies tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kalau proses demokrasi di negeri ini selalu dihantui kecurigaan, sikap baperan, bermain playing victim, seolah-olah pihaknya menjadi korban pemilik kekuasaan, lantas bagaimana peran politisi yang kerap mengklaim dirinya sebagai pejuang demokrasi mampu memberikan pendidikan politik yang baik dan mencerahkan kepada ratusan juta rakyat di negeri ini? Itu pertanyaan penting yang harus dijawab oleh para politisi yang terhormat di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.